Tahap pertama dimulai dengan memperoleh dataset dari Kaggle yang berisi data penjualan mobil bekas. Data tersebut terdiri atas atribut seperti company, name, years, price, kilometer second driven, dan fuel type. Seluruh data tersebut disimpan dalam satu file CSV, sehingga masih dalam bentuk data mentah. Pada tahap ini dilakukan pengecekan awal terhadap isi dataset untuk memastikan seluruh atribut tersedia dan dapat digunakan sebagai sumber data. Dataset inilah yang nantinya akan dipindahkan ke dalam database sehingga proses pengolahan data tidak lagi dilakukan langsung dari file CSV melainkan melalui database rasional. Sebelum data dimasukkan ke dalam database, dilakukan proses normalisasi. Tujuannya adalah mengurangi redundansi data dan memastikan setiap informasi hanya disimpan di satu tempat. Data yang sering berulang seperti company dan fuel type dipisahkan ke tabel tersendiri, sehingga terbentuk tabel utama kendaraan dan tabel referensi seperti tabel company dan tabel fuel. Setelah normalisasi selesai, dibuat Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan MySQL Workbench. Selanjutnya, dilakukan proses forward engineering, yaitu mengubah ERD menjadi script SQL sehingga seluruh tabel beserta relasinya otomatis terbentuk pada database MySQL. Database tersebut kemudian dapat dilihat melalui phpMyAdmin. Setelah struktur database selesai dibuat, seluruh data dari file CSV diimport ke dalam tabel-tabel yang telah dinormalisasi. Setelah data berhasil disimpan di MySQL, notebook Python mulai dijalankan. Pada bagian awal, kode import library MySQL connector, kemudian dilakukan koneksi ke database menggunakan perintah MySQL connector connect. Parameter yang digunakan meliputi host, user, password, dan database yang bernama Quicker Card. Fungsi kode tersebut adalah menghubungkan Python dengan database sehingga seluruh data dapat diakses langsung dari MySQL. Setelah koneksi berhasil, program menampilkan pesan bahwa koneksi berhasil dibuat. Langkah selanjutnya, setelah koneksi berhasil dibuat, kode menjalankan perintah SQL show table untuk memastikan seluruh tabel hasil normalisasi telah tersedia di database. Selanjutnya, program menjalankan query SQL yang menggunakan live join antara tabel main, tabel company, dan tabel fuel. Fungsi join tersebut adalah menggabungkan kembali data yang sebelumnya dipisahkan ketika proses normalisasi, sehingga seluruh informasi kendaraan dapat dianalisis dalam satu dataset. Hasil query kemudian diambil menggunakan kursor fetch call dan disimpan dalam variabel hasil. Tahap selanjutnya, data hasil query SQL belum dapat langsung dianalisis karena masih berbentuk list database. Oleh karena itu, kode mengubah hasil query menjadi data frame pandas yang akan menampilkan shape dataset, nama seluruh kolom, tipe data, jumlah missing value, contoh isi kolom price, dan contoh isi kolom kilometer driven. Tahap berikutnya adalah tahap yang paling penting dalam pengolahan data, yaitu dilakukan proses pembersihan data seperti menghapus nilai kosong menggunakan fungsi drop-na, menghilangkan data duplikat menggunakan drop duplicates, dan memastikan kolom years, price, dan kilometer driven bertipe numerik, serta menghapus karakter yang bukan angka sehingga seluruh data siap digunakan untuk analisis statistik maupun machine learning. Setelah proses selesai, kode kembali menampilkan tipe data baru dan statistik deskriptif menggunakan describe. Tahap ketujuh yaitu exploratory data analysis. Setelah processing selesai, kode kemudian melakukan analisis eksploratif EDA. Program menghitung distribusi jenis bahan bakar, jumlah merek mobil terbanyak, rentang tahun produksi, serta statistik harga kendaraan. Selanjutnya dibuat berbagai visualisasi seperti correlation heat map, histogram price, histogram kilometer, dan lainnya agar seluruh visualisasi digunakan untuk memahami pola data sebelum membangun model prediksi.
Tahap selanjutnya yaitu filter engineering dan pelatihan model mesin learning. Pada tahap ini, kode mulai membangun dataset khusus untuk mesin learning. Program membuat fitur berupa car age atau umur kendaraan. Kemudian melakukan transformasi logaritma terhadap harga dan kilometer menggunakan log agar distribusi data menjadi lebih stabil. Selanjutnya, atribut kategorikal seperti company dan fuel type diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Setelah seluruh fitur siap, data dibagi menjadi 80% data training dan 20% data test menggunakan train test field. Model yang digunakan yaitu linear regression, random forest regressor, dan gradient boosting regressor. Setiap model dilatih menggunakan data latih, kemudian menghasilkan prediksi harga kendaraan pada data uji. Tahap terakhir merupakan evaluasi performa model. Pada fungsi evaluate, setiap model menghasilkan prediksi dalam bentuk logaritma kemudian dikembalikan ke nilai harga asli. Selanjutnya dihitung nilai R-square score, RMSE, MAE, serta cross validation score. Seluruh hasil evaluasi dibandingkan sehingga dapat diketahui algoritma mana yang memiliki kemampuan prediksi terbaik terhadap harga mobil bekas. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan penelitian mengenai model yang paling akurat. Model terbaik yang terpilih yaitu gradient boosting regressor. Nah, model ini diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan framework Streamlit. Aplikasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi kendaraan seperti merek, tahun produksi, bahan bakar, dan kilometer yang ditempuh. Setelah pengguna menekan tombol prediksi, aplikasi membuat model yang telah dilatih melakukan processing terhadap data masukan sesuai dengan proses pelatihan, kemudian menghasilkan estimasi harga mobil secara otomatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.